sih udah yang estimasi. Kalau asam urat sebenarnya sih kita ya tinggal kita sendiri. Kalau yang minyak putih, kalau kita sih minyak zaitun, favorit sih minyak zaitun. Belum dikasih minyaknya. Belum. Itu kan minyak zaitun kan kalau ini kan dari air jadi hasil karbo perkembangan ke pakokan yang ada. Justru anak saya juga ngajak, saya ini belum ada waktu. Ya kapan-kapan kalau ada waktu, itu kan insya Allah langsung ketemu langsung kalau kami ini dijual lebih berat lagi. Justru saya mas, saya memang jujur saja. Saya juga memang waktu ikut ibunya di Selarung di sono ya, saya nggak mengenal apa namanya ya, kadang-kadang dibilang sebulan sekali mengenal wudhu. Tapi sejak terjun berumah tangga kemari, diem di sini itu alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong makanya itu nih, sebelum orang memang kalau enggak ala ini tadi ditutup madam. Saya sejak terjun kemari, alhamdulillah saya maksudnya. Alhamdulillah. Yang 5 waktu saya diusahain gitu maksudnya setenaga mungkin, entah biasanya sih kalau nggak lagi sibuk emang saya di awal ya ini cuma karena posisinya lagi darurat begini yang penting yang penting masih waktunya saya itu diusahain gitu. Alhamdulillah saya pribadi sendiri juga saya yakin banyak alhamdulillahnya gitu. Malah bahkan saya servis mobil ke Cilongok dapat seminggu saya dapat hidayah melaksanakan adzan. Tadinya mah nggak mengenal bisa juga kagak. Sekarang alhamdulillahnya kalau udah ada di sini itu bahkan tokoh-tokoh agama sini juga ya bukannya saya yang ngabulin malah dia yang ngomongnya gitu. Kamu tidak dapat ilmu dari mana? Enggak, saya nggak dapat ilmu dari mana? Nggak punya ilmu, saya cuma sama niat doang gitu, baca juga entah benar entah salah itu belum tahu saya mah. Yang penting saya dalamkan bismillah doang, udah cukup gitu. Kalau bahkan kalau lagi nggak ada tokoh-tokoh agamanya saya sampai nangis, saya masih jadi imam makmum ada 4 cewek gitu ya. Saya menangis karena takutnya saya salah pak gimana gitu ya, itu kan resikonya gede ya, karena berhubung di situ nggak ada siapa-siapa. Ya iya wajib lakinya saya ada saya doang, kadang-kadang berdua sama anak ini masih raja makmumnya entah sholatnya gimana ya, yang penting di belakang ya. Karena saya menangis mas, karena itu saya juga benar pinginnya intinya pola pikir saya itu intinya ingin mendekati diri lebih baik gitu. Apa sih ingin gitu ucapannya di ayat usia Al-Quran gitu, ingin bisa gitu. Memang dibaca begini mah iya bisa, cuman namanya udah tua mah cepet lupa ya. Dari faktor usia tahu tentang gimana, makanya akhirnya udah melayang-layang sana. Nah gitu. Kalau anak kecil kan masih benar. Ya contohnya itu aja, udah dipelajari nama miminya, udah nyampe ke Quran, sama tajwidnya, itu anak itu. Cuman nggak namanya masih bawah umur ya. Setiap waktu melaksanakan, bahkan saya yang malu. Kalau subuh dia bangun, kalau sholat duha apa, sedangkan kalau udah adzan entah melaksanakannya kayak gimana, dia melaksanakan. Makanya saya itu bangga anak itu. Jadi anak saya juga Yohan itu bapak katanya diusahain. Dan memang dari faktor kehidupan ini belum sempat, saya pingin udah niat di batin malah di hati saya udah niat ya, saya pingin ngobrol sama Pak Kiai ya intinya begitu, pingin daya ingat itu ya intinya saya pinginnya mudah-mudahan ada keridhaan Allah bisa apapun gitu yang saya inginkan gitu. Saya nggak pingin jadi orang kaya, nggak pingin jadi dapat duit banyak duit, enggak. Saya pinginnya itu ilmu agama lebih mendalam, pinginnya di batin saya itu begitu. Jadi intinya suatu contohnya saya bahkan cita-citanya juga suatu contoh kita udah mendalam, saya tak akan enggak mendakwahi ceramah, saya akan mendakwahinya dari tingkah pola laku saya sendiri. Jadi kan yang dibanggain itu tingkah
tentang pola laku kan ya. Jadi, Akhlak. pola laku kan. Jadi kalau mengucapkan begini mah kan enteng kan. Dari jalankan. Tapi yang tingkah pola itu, yang tata cara, kata kehidupan. Makanya di waktu-waktu ini saya alhamdulillah memang lagi belajar tentang itu. Bahkan justru yang bahasanya orang tokoh-tokoh agama yang di sini juga ke saya itu menjagani contohnya gitu, kok bisa berubah gitu ya. Saya terus terang aja sampai kalau jemaah kan entah salah entah benar, saya cuma bisa baca Latin doang, Yasin juga ngikut tiap jemaat gitu. Kalau masih ada keinginan belajar, insya Allah nanti kan kebuka. Ya itu pengen saya itu begitu. Ya sambil minta kalau yang Maha Kuasa. Iya. Kita belum dapat hidayah. Kalau yang 5 waktu itu kan kewajiban. Iya betul. Kalau yang lain-lain kan kayak sunah malam itu kan kayak bonus lah. Betul. Tambahan kayak umpama dapat golongan yang gitu dari tamu banyak. Emang saya dikasih sarannya cuma begitu, kalau bisa sholat tahajud kita maksudnya yang minta kamu yang menciptakan kita ya intinya gitu ya. Kedua hadis sembahyang, banyakin sholawat sama istighfar. Udah itu aja dulu laksanain gitu. Entar kosono-kosono entar juga buka sendiri katanya, pingin sendiri. Dia bilang cuma dikasih gitu doang. Ya saya mah awam, benar itu anak saya juga contoh pulang SD. Zaman dulu mah memang saya juga ceritanya udah didaftarin sama orang tua. Kamu milih pesantren apa milih sekolah? Saya milihnya karena dari faktor ekonominya intina zaman dulu mah gimana ya? Pinginnya saya ke Jakarta malah kuli harian seharinya dibayar 3.000. Waktu dulu itu, makanya saya mudah-mudahan Kak ngomong sama anak saya Yohan atau kamu aja mudah-mudahan jadi anak soleil. Tapi ya di bawahan adiknya dia, saya udah angkat tangan ngomong ya, itu mungkin bukan satu ya, diomonginnya tiap ketemu anak yang adiknya dia, jangan lupa yang 5 waktu menjang. Ya Pak, udah cukup kan? Jangan lupa deh, yang maksudnya yang 5 waktu itu buat kamu bukan buat bapak, buat kamu. Bapak juga sekarang udah usia segini menyesal kalau andaikan roda bisa diputar dari kembali. Kesalahan-kesalahan kehidupan saya yang udah lalu saya laksanakan itu saya yakin kepingin diputar kembali. Kebayang ya Allah dosa yang disengaja. Ya apakah kita masih hidup, berarti kan kita masih diberi kesempatan untuk merubah. Hanya lalu juga kita kembali yang lebih baik. Benar itu. Pinginnya. Tapi kalau yang udah yang mati kan mau kembali lagi itu udah nggak bisa. Nggak bisa berarti sama yang punya ya. Itu kalau dia Al-Quran banyak nanti dari penyesalan, gitu kan banyak kalau yang mati. Ya Allah, saya pengen pulang lagi ke dunia, pengen sholat, pengen sedekah, pengen zakat. Nah itu kan kamu udah mati, udah nggak bisa ya kan. Nah kalau kita kan masih alhamdulillah masih diberi kesempatan. Iya masih diberi kesempatan. Maaf kita mah mengucapkan sama teman sedikit pun ngajaknya intinya kadang-kadang begini. Memang kalau dijawabin dari itunya arti apa kamu udah saya udah tukuin. Saya udah ngajak. Saya mengajaknya, kalau andaikan kita makanan di dunia ini, kita ini terpilih terbaik, kenapa nggak melaksanakan yang milihnya? Saya mau cukup begitu. Itu kamu ntar menyesal. Nah karena kita ini terpilih terbaik, jangan disia-siakan. Arti apa? Ya udah. Saya mah nggak banyak ngomong gitu banget. Kita mengingatkan dia kan kewajiban kita kan betul. Kalau kita nggak mengingatkan ya kita dosa. Benar. Kita tidak tahu sih. Jadi contohnya punya ilmu sedikit kalau nggak diamalin itu ya. Namanya nggak manfaat. Kalau sedikit tapi diamalin kan jadi manfaat buat kita sendiri, buat orang lain. Karena namanya kita kan sama di Jogja kan namanya orang jiwa supir ya. Kebanyakan memang
paribasanya dibilang gimana orang di jalan itu orang tua, orang sepantar saya. Kadang-kadang kalau ngobrol, tadinya ngobrol biasa gitu sedikit-sedikit waktu kita sembahyang berangkat. Aja aja loh, kecelek masak. Dia kan ketemu, kok sampai kamu bisa, aku mas, kata saya juga. Kalau bukan orang Jawa ya kadang-kadang mamang juga kalau bisa mah. Pulang ayeuna gerak merokok dikasih kopi ya Allah gimana itu siapa yang ngasih ya kata saya kan itu yang ngasih kita harus pulang ke situ jadi kalau bisa mah yang harus bisa kata saya tapi kadang ada yang masuk kadang-kadang dilihat gigir lihat spot saya juga banyak yang mengikuti berarti saya berarti otomatis kata saya mau hidayah ke teman-teman ya saya sih ucapin sih enggak malah bahkan kadang-kadang yang tadinya tokoh-tokoh di situ itu malah paribasanya males gitu ya kalau bisa kan jangan ya ayo kita berjemaah bareng di waktu sholat gitu ya Allah saya merasakannya sekarang baru saya melaksanakan sendiri perasaan gimana gitu ya nggak pas sih pinginnya saya kalau nggak berjemaah itu menyesal pinginnya itu di hati saya itu ya Allah bener apa nggak sholatnya sendiri Ya penting ini kan kita kewajibannya cuman gitu doang tapi kan memang iya kalau perjalanan juga aduh ini tanggung amat di perjalanan ini nggak melaksanakan berjemaah aduh mana-mana kalau perjalanan sih bisa dikosor, bisa dijamak. Kalau keringanan dari Allah. Kalau saya mah kalau ini kayak besok aja ini habis subuh berangkat terkadang ketemu di sini sebelum duhur jam 10 jam 11 udah di sini kita nggak ada waktu jadi berjemaah kalau ada musola gitu kalau lagi order nggak rame gitu kadang-kadang saya seringnya kalau dua balik itu berjemaah di Colo Padang, kadang-kadang di Bojak. Tanya aduh sama, ya sekarang itu pinginnya begitu, jadi ya Allah ingin punya ilmu mendalam untuk pribadi, jangan buat orang dulu pribadi aja. Betul, butuh itu ijazah dari Pak Kiai Pak. Kalau punya guru ya. Kalau orang lain melihat kita biasanya berarti kan yang dibenerin kita dulu sendiri diri sendiri misalkan orang lain waktu untuk atau sukan dari emas di waktu sekarang ini di waktu ini saya kasih arahan posisinya untuk apa ucapan apa gimana gitu selintas gitu mas jadi kan ya Pak kadang-kadang bahas sedikit ada yang nggak banyak sedikit ada yang masuk gitu apa di hadis syariat gimana gitu saya mau jujur awam kalau ditanya sama anak saya juga sendiri sholawat kalau dunia ini kan diciptakan untuk Nabi Muhammad ya aslinya tapi kan keberkahan Nabi Muhammad untuk seluruh dunia nah itu yang kita harus tawasil karena nyambung lah gimana kita umpamanya layangan bisa sama bisa naik kan ada lantaran senar betul nah kita nyambungnya sholawat Nabi Muhammad sholawat itu yang paling pendek kalau yang paling panjang begini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawat kan banyak kalau itu yang shollallahu ala Muhammad itu ya ada yang menamakan itu sholawat Jibril karena dulu Nabi malaikat Jibril bersolawat kalau yang penciptaan makhluk yang paling itu kan Nabi Jibril Mahmud itu pertama nur Muhammad terus di ars berarti lebih afdol kita kalau habis sholat itu kan kedatangan saya jujur aja nih mas saya jujur yakin bahkan orang tua saya sama tetangga saya juga bengongnya kamu habis maghrib nggak pulang enggak saya mah kalau sebisa-bisa saya doang mengucapkan menghitung tasbih sholawat kita nyampainya berapa gitu yang penting nyampe ke isya gitu
Betul. Jadi itu yang paling paribasanya afdolnya. Kalau habis maghrib kita kan udah berdoa berjemaah ya, kami berjemaah kan udah ya. Kita ngaji nggak bisa, kita itu sholawat doa sebisa nabi itu sholawat yang lebih afdol itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad apa gimana gitu, apa istighfar apa gimana itu yang pertama istighfar dulu. Berarti pertama itu bukan sholawat, istighfar dulu ya. Kalau yang baik ya syahadat. Syahadat saya kadang-kadang 3 kali itu. Kan untuk dosa kita lah, nggak kelalaian kita kan kadang-kadang ada yang mau syirik-syirik lah, itu kan bisa yang dihapus tanpa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, 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 asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selalu itu banyak kan, kalau saya tua sing bilang aja foto hasil biaran akar malam itu banyak sholawat ratusan bahkan ribuan kalangan. Kalau terus nah sholawat buat pribadi Sholawat itu habis sholawat ya. Mintalah kita minta apa keselamatan apa di apa. Kalau sholawatan banyak lah sholawat manfaatnya, ada yang rezeki, ada yang pemasaran, ada yang putar giling kan pakainya putar giling mesinnya ke barang hilang kemudian kita ganti itu pakai sholawat. Kalau ibunya banyak nih Pak Kiai, kalau Pak Kiai ya bahas satu ayat asmaul husna umpamanya jalatif bisa sampai malam, bisa satu itu. Masalahnya kan ilmu hikmah, ilmu syariat, atau kalau kita kan masih syariat, syariat kan masih sibuk, itu biasa. Kalau Pak Kiai kan udah caranya menerapkan kitab-kitab yang beginilah. Kan ada Ihya Ulumuddin, karangan Syekh Abdul Qadir, ada kitab, banyak kalau kitab ini. Nanti kan kita yang kecil-kecil dulu, nanti kan tambah. Kalau tua kan biasanya ada telepon dia, supaya dia bisa mendengar sambil berjalan, sambil belajar, nanti kan kita tambah. Kalau belum bisa baca Al-Quran, dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau yang belum baca Al-Quran bisa baca Al-Quran. Kalau ini ya Itu ucapan kulhu Al-Ikhlas itu kalau dia gimana? sholat ya bisa. Sholat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Yang nggak ahad. bisa baca Al-Quran gimana itu kan? Gampang ya sih walau asiru di Islam itu gampang. Yang terus lebih baca surat Al-Ikhlas di kalau itu kan banyak surat Al-Ikhlas, Fatimah, Yasin, Al-Baqarah, Al-Yasin, itu buat umpamanya yang berpilihan dibaca 40 kali. Hajat kita apa? Umpamanya pengen apalah. Kalau sudah 40 kali terus Waqiah, seperti Tabarok, buat panen kita. Itu kan ya turunnya lah sarannya. Iya Justru malam juga kan hadis Yasin ya, baca Waqiah ya. Dan saya emang nggak bisa. Saya bacanya turunnya ada sholawat, ada kulhu, ada itu pokoknya susuratan yang
saya bisa di situ aja, jadinya Hmm. pingin bisa ya Allah, pada saya harus gimana gitu. Dan mana yang dibacanya, wong justru nggak ngerti ya, kan apa namanya bingung. Tapi pikiran saya yang penting sebisanya saya, yang penting sholawat apa, surat-suratan apa gitu daripada bengong. Hmm. Saya jujur aja gitu. Jadi kalau Quran ya Hmm. kalau kita tahu Quran kan besok insya kita di kuburan kita pada terang lah kayak gini itu harus yang memberikan syafaat itu terus semua siratal mustaqim merah. Yang penting pertama kan sholat dulu 5 waktu itu wajib kewajiban kita. Yang pertama dihisabkan sholat, terus yang lain-lain kayak sodako kayak apa itu tergantung sholatnya ya. yang pertama itu nomor 1 sholat. Jadi Bapak punya amal